Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celebes People, apa kabar? Celebes Virtual Business Week 2021 kali ini akan dipandu oleh saya Ade Febrian. Celebes People, kami informasikan acara ini disponsori oleh Bank Sulselbar, Pertamina Patraniaga, dan untuk jaringan internet provide by Binet. Celebes People, pandemi COVID-19 membuat seakan-akan masyarakat Indonesia khususnya Kota Makassar melek digital. Baik itu kita sering melihat pertemuan yang banyak sekarang seperti daring. Bukan hanya pertemuan tapi transaksi keuangan digital juga sering kita jumpai di masa pandemi COVID-19. Pada tanggal 10 Maret 2021, secara resmi Bank Sulselbar mendapatkan izin untuk melaksanakan programnya yaitu KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Lantas bagaimanakah peran atau penggunaan KRIS ini sendiri? Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung melalui virtual Zoom. Ada Bapak Muhammad Iqbal selaku pimpinan grup TI Bank Sulselbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Selamat siang seluruh pemirsa Celebes TV. Sehat ya? Apa kabar Pak Iqbal? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat, baik. Pak Iqbal, ini kita tahu ya, semasa pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia khususnya di Kota Makassar, banyak sekali aplikasi-aplikasi, banyak sekali semacam pendekatan digital yang kita temui. Tidak terkecuali dengan keuangan digital berbasis elektronik. Sebut saja yang sudah banyak beredar dan sudah banyak kita ketahui seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Lantas untuk KRIS ini sendiri dari Bank Sulselbar, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa ini sebenarnya KRIS ini, Pak Iqbal? Silakan. Baik Mas Adi, pemirsa Celebes TV. Saat ini memang kita lagi banyak mendengarkan satu aplikasi, satu sistem pembayaran yang namanya KRIS. Kebetulan KRIS ini singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, adalah sebuah upaya standarisasi yang dikeluarkan oleh Bank Regulator, Bank Indonesia dalam hal ini, untuk seluruh perusahaan yang menggunakan teknologi finansial maupun fintech. Jadi kita harus melihatnya dari KRIS ini, kita harus melihat dua sisi. Jadi satu sisi dari regulasinya, satu sisi KRIS ini sebagai sebuah opportunity bisnis buat bank ke depan. Itu Mas. Baik Pak Iqbal, ini kan kita ketahui Bank Sulselbar adalah bank pertama ya yang menerapkan KRIS. Nah, untuk niatnya sendiri, kenapa Bank Sulselbar ini sangat mendukung pembayaran KRIS ini sendiri? Sebenarnya kalau kita bilang Bank Sulselbar yang pertama mungkin terlalu ini juga ya. Kebetulan memang untuk Bank Sulselbar ini wilayah kerjanya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan kita adalah bank regional. Jadi mungkin memang untuk bank regional kita pertama di Sulawesi Selatan mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia. Nah, kenapa Bank Sulselbar ingin melakukan pembayaran? Kirisinya adalah itu yang saya sampaikan tadi, bahwa Bank Sulselbar melihat dua sisi ya. Dan satu sisi sebagai kebijakan, yang mana kebijakan tersebut pasti akan ada benefit, akan ada hal-hal yang diinginkan oleh membuat regulasi seperti ini. Yang kedua, KRIS ini merupakan bagian daripada implementasi transformasi digital daripada Bank Sulselbar. Jadi kita ingin menggunakan atau merangkul semua sistem pembayaran untuk bisa memudahkan nasabah kita, masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat khususnya, untuk bisa melakukan transaksi tanpa harus berhubungan atau kontak di tengah pandemi ini. Itu Mas. Baik Pak Iqbal, untuk KRIS sendiri, ini siapa saja yang bisa memanfaatkan sistem ini? Apakah memang salah satu persyaratannya harus menjadi nasabah Bank Sulselbar dulu, ataukah ada persyaratan lain untuk bisa mengakses KRIS ini sendiri?
Kalau bicaranya siapa yang bisa mengakses, saya bisa bilang seluruh masyarakat pengguna mobile banking, baik itu dari bank privat maupun bank pemerintah lainnya, bank swasta, Iya. itu bisa menggunakan QRIS, Mas. Jadi termasuk ke masyarakat yang belum menggunakan mobile banking salah satu bank, tetapi menggunakan platform fintech, misalnya OVO dan sebagainya, itu bisa menggunakan fasilitas QRIS ini. Salah satu yang menjadi benefit di di QRIS ini sesuai dengan motto mereka, yaitu unggul, itu adalah universal. Artinya QRIS ini bisa digunakan karena merupakan satu standarisasi, jadi bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh platform baik itu perbankan maupun platform fintech ke depannya, Mas. Baik, artinya memang ini QRIS ini bersifat umum begitu ya Pak Iqbal ya? Betul, ini bersifat umum. Bagaimana dengan keamanannya sendiri untuk QRIS ini sendiri Pak Iqbal? Karena kan kita tahu kalau transaksi keuangan digital banyak juga nih berita-berita hoax di luar sana. Nggak tahu hoax atau fakta ya, terkait dengan hack akun dan lain sebagainya. Ini saya juga agak ngeri nih kalau ngomong keuangan digital nih Pak Iqbal. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa berbicara transaksi dengan menggunakan fasilitas publik pastilah mempunyai risiko yang begitu besar. Namun semua stakeholder pasti sudah memikirkan bagaimana cara memitigasi. Jadi risiko itu tidak bisa kita hilangkan, tetapi minimal kita bisa mengantisipasi dan melakukan mitigasi, serta yang terpenting adalah bagaimana memberikan edukasi terhadap pengguna cara menggunakan sebuah aplikasi tersebut. Nah, kalau kita bicara bagaimana sistem keamanan QRIS ini, saya bisa mengamini bahwa seluruh bank yang ikut serta di dalam penggunaan QRIS ini melalui tahapan testing yang begitu ketat. Jadi Bank Indonesia menunjuk satu asosiasi namanya ASBI untuk melakukan verifikasi terhadap sebuah interkoneksi sistem di masing-masing perbankan. Jadi kalau kita bicara bagaimana keamanannya, insya Allah keamanan ini terjamin. Tinggal mungkin bagaimana edukasi serta sosialisasi yang harus masif ke masyarakat terhadap penggunaan QRIS ini sendiri, Mas. Itu, Mas. Baik Pak Iqbal, untuk QRIS ini sendiri, untuk menggunakannya atau cara pembayarannya seperti apa ini kalau kita ingin menggunakan QRIS ini? Oke, baik. QRIS ini sebenarnya perlu kita paparkan, kita perjelas juga kepada masyarakat, khususnya pemerintah seperti bahwa QRIS ini tidak berdiri sendiri, Mas. Jadi QRIS ini sebuah alat membaca yang di-trigger atau yang dijalankan oleh aplikasi platform mobile banking ataupun platform money lainnya. Jadi kalau kita bicara bagaimana menjalankan, ya pasti masyarakat kalau itu nasabah perbankan harus menggunakan mobile banking salah satu perbankan. Setelah itu di dalam mobile banking tersebut nanti akan ada menu pilihan QRIS, dan setelah menu pilihan QRIS itu mereka sudah buka, tinggal melakukan scan QR code ke tempat retail yang akan dilakukan pembayaran itu, Mas. Nah, QRIS ini juga kita kenal bukan dua kategori ya. Jadi ada QRIS yang sifatnya statik dan ada yang dinamik. Nah, statik ini sebenarnya QR code yang pencetakannya itu hanya sekali. Jadi dia semacam kalau bisa saya perlihatkan, dia mungkin seperti ini. Sorry, tidak kelihatan ya. Dia semacam satu alat atau satu QR code di depan kasir yang akan di-scan oleh masyarakat dan dimasukkan nominalnya. Sedangkan yang sifatnya dinamik lebih kepada di-generate berulang. Jadi QR code-nya itu tergenerate berdasarkan jumlah transaksi atau nominal transaksi yang dilakukan oleh customer, gitu, Mas. Artinya memang ada dua cara gitu ya Pak Iqbal, bisa di-scan dan juga yang Pak Iqbal tadi sebutkan regenerate gitu ya? Iya, Mas. Iya, Mas. Jadi baik, ada yang statik, ada yang dinamik, Mas. Oke, baik Pak Iqbal, untuk lokasi sendiri, di mana sajakah kita bisa menggunakan QRIS ini sendiri, ataukah memang ada lokasi-lokasi tertentu
yang mana kita bisa mengakses ini dan tidak bisa mengakses QRIS ini sendiri? Oke, kalau untuk saya bicaranya dari skop Bank Sulselbar ya Mas ya. Jadi Bank Sulselbar itu memperoleh izin sebagai acquire QRIS. Artinya acquire itu bahwa Bank Sulselbar bisa mengajukan pembuatan QRIS kepada merchant-merchant yang ada di wilayah kerja Bank Sulselbar. Yang kedua, kita juga memiliki izin sebagai issuer. Jadi nasabah Bank Sulselbar bisa menggunakan acquire dari bank-bank lain di daerah lain. Nah, kalau kita bicaranya di mana saja QRIS ini bisa digunakan, saya bisa bilang bahwa digunakan di seluruh Indonesia karena ini satu standarisasi universal dan sebagainya sesuai dengan benefit yang dibuat oleh regulator Bank Indonesia. Ini bisa digunakan di seluruh merchant yang terdapat QR code QRIS-nya, Mas. Gitu. Baik, Pak Iqbal, sejauh ini untuk respon masyarakat sendiri terhadap QRIS ini seperti apa sampai saat ini? Sampai saat ini memang masih diperlukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat ya terhadap sistem pembayaran ini. Jadi kalau kita melihat Sulawesi Selatan secara keseluruhan, Sulawesi Selatan masuk dalam kelompok 10 besar ya. Kalau saya tidak salah peringkat 6 secara volume transaksi dan secara kuantiti merchant. Namun kalau kita melihat dari potensi ekonomi, potensi secara keseluruhan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, hal tersebut masih sangat memungkinkan untuk kita drive untuk growth transaksi maupun jumlah merchantnya, Mas. Baik, Pak Iqbal, untuk trademark atau ciri khas QRIS ini sendiri kan kalau kita lihat sudah banyak nih ya transaksi digital keuangan berbasis elektronik ini yang kita sudah ketahui. Nah, untuk membedakan atau kelebihan dari QRIS ini sendiri apa gitu, Pak Iqbal? Jadi masyarakat juga bisa tahu, oh ternyata QRIS ini mempunyai keunggulan seperti ini. Mungkin ada, Pak Iqbal, silakan. Secara unik sih sebenarnya hampir karena ini menjadi standarisasi ya, dikeluarkan standarisasi, berarti hampir seluruh kepada seluruh pelaksana pembayaran ini. Nah, kalau kita bicara perbedaan antara QRIS dengan transaksi yang lain, QRIS ini lebih simpel ya, lebih simpel karena kita hanya bisa melakukan kita hanya melakukan scan, di dalam scan itu langsung kebaca nomor rekening toko atau apa segala macam dan dimasukkan nominal, setelah itu dilakukan proses bayar, selesai. Nah, perbedaan dengan sistem pembayaran lain yang berbasis kartu maupun berbasis server base apa segala macam, mobile banking, itu masih ada effort untuk memasukkan nomor rekening ataupun memasukkan nominal. Dan yang terpenting sih sebenarnya yang menjadi plus daripada QRIS ini menurut hemat saya, yang pertama universalnya itu, yang kedua biaya transaksinya yang lebih rendah dibandingkan transaksi-transaksi platform lain, gitu Mas. Berarti untuk biaya admin atau biaya tambahan sedikit lebih murah begitu, Pak Iqbal? Kalau bisa dibilang bukan sedikit lebih murah, memang lebih murah dibanding yang lain-lain, Mas. Karena secara investasi infrastrukturnya memang sangat minim. Jadi dia semacam kertas doang, terus dibuatin akrilik dan sebagainya. Beda kalau misalnya orang harus memasang edisi dan sebagainya. Baik, Pak Iqbal, mungkin yang menjadi pertanyaan masyarakat dan juga Celebes people di luar sana terkait dengan pencurian data privasi, mungkin karena kan ini kita berbicara akun ya, ini kita berbicara akun digital, apalagi ini kita berbicara tentang keuangan gitu. Jadi banyak juga masyarakat yang mempertanyakan bagaimana dengan keamanannya, apakah data kita benar-benar terjaga privasinya ataukah seperti apa gitu, Pak Iqbal? Ya baik Mas, QRIS ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, QRIS ini bukan aplikasi ya, bukan e-money
yang di dalamnya berdiri sendiri dan sebagainya. Tetapi QRIS ini di-trigger oleh satu aplikasi platform bawaan perbankan masing-masing. Jadi mobile banking itu tersebut. Jadi kalau kita bicara apa data dari QRIS ini, hanya nominal transaksi yang dikirim ke suatu rekening tujuan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya keamanan data yang kehilangan data dan sebagainya lebih kepada di platform aplikasinya masing-masing perbankan. Itu pun mohon maaf, semua perbankan pasti mempunyai cara teknik pengamanan pengamanan data terhadap nasabah mereka. Nah, cuma mungkin memang yang perlu kita edukasi kepada masyarakat, khususnya di zaman pandemi COVID ini, kita lihat bahwa akselerasi transaksi digital ini sangat-sangat besar sekali. Di internal kami juga itu bertumbuh sampai dengan 130% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini di-trigger oleh akseleratornya adalah pandemi. Memang harus kita akui, pandemi ini menjadi akselerator percepatan transaksi digital karena adanya keraguan masyarakat untuk bisa mengunjungi gerai-gerai ataupun berkontak langsung kepada transaksinya. Nah, terkait masalah keamanan data, saya pikir seluruh standarisasi sistem keamanan data sudah harus diikuti oleh seluruh penyelenggara sistem pembayaran. Kita melalui penetration test, baik itu internal maupun kepada regulasi dan sebagainya. Tetapi memang kembali lagi bahwa salah satu indikasi kebocoran data ataupun kehilangan data dari masyarakat itu datangnya dari orang kenalnya namanya social engineer. Artinya masyarakatnya sendiri yang memudahkan cara buat PIN-nya, cara penyimpanan passwordnya, ataupun terkadang melakukan sharing password kepada atau PIN kepada orang-orang terdekatnya dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita lakukan edukasi bersama, karena kalau kita lihat tingkat kejahatan yang paling besar itu masih didominasi oleh social engineering itu, gitu Mas. Baik Pak Iqbal, jika ada masyarakat atau nasabah yang menemukan masalah dengan QRIS ini sendiri, apa yang harus mereka lakukan? Apakah memang ada cara khusus untuk menangani masalah-masalah yang mungkin akan dijumpai terkait dengan penggunaan QRIS ini sendiri? Oke, baik. Ini kita mungkin bicaranya nanti di level kegagalan transaksi ya, Mas ya. Jadi kalau misalnya masyarakat atau pengguna QRIS ini mengalami kendala, rekening sudah terdebit, terus pembayaran belum terbayarkan dan sebagainya, masing-masing pihak perbankan mempunyai mekanisme ataupun QRIS itu mempunyai mekanisme service level agreement kepada transaksi yang abnormal ini. Jadi kita kategorikan transaksinya adalah transaksi abnormal. Kenapa abnormal? Biasanya sih di-trigger oleh jaringan komunikasi dan sebagainya. Jadi kita harus mengakui wilayah Indonesia bagian timur ini secara infrastruktur jaringan kita masih berbuat seperti Bali, Jawa, Bali dan sebagainya, sehingga memang mau tidak mau yang namanya time out, transaksi gagal akibat proses jaringan komunikasi yang begitu lambat dan sebagainya itu ada. Nah, makanya di sisi perbankannya harus kuat mengenai service level penyelesaiannya. Jadi khusus untuk nasabah-nasabah pada saat terjadi transaksi yang abnormal yang seperti saya sampaikan di depan ini, bisa langsung menghubungi gerai-gerai perbankan di daerah masing-masing untuk melakukan klaim, dan klaim itu akan kita tindaklanjuti 1 kali 24 jam. Baik Pak Iqbal, untuk sasaran atau target penggunaan QRIS ini sendiri, kira-kira siapa aja nih Pak Iqbal? Ataukah memang ini bersifat universal seperti yang dikatakan Pak Iqbal tadi di awal? Iya Mas, kalau bicaranya target bisnis ya Mas ya, maksudnya bagaimana kita meningkatkan growth merchant, bagaimana kita meningkatkan growth transaksi dan sebagainya. Memang kalau dari sisi Bank sendiri, memang target pasar yang paling besar adalah ASN dan keluarga ASN. Yang kedua pelajar.
mahasiswa dan pelajar dan sebagainya. Dan yang ketiga, sebenarnya kita lagi mengembangkan cara bagaimana masyarakat luas itu bisa melakukan pembayaran restitusi maupun pembayaran pajak daerah itu melalui QRIS. Tentunya tetap kita melakukan analisis ke kesesuaian antara sistem tata kelola pembukuan di desanya dengan di sisi QRIS-nya sendiri, gitu Mas. Baik, Jadi Bang. kalau Tadi bicara ya, apa targetnya, saya pikir target masyarakat secara keseluruhan, secara luas Mas. secara luas. Baik, Pak Iqbal, ini tadi kita sudah dengar juga sama-sama benefit yang akan kita dapatkan jika kita menggunakan QRIS sendiri. Nah, untuk merchant sendiri ini seperti apa manfaat yang bisa didapatkan? Kalau kita bicara merchantnya pasti bicaranya perluasan pasar, Mas ya. Artinya mereka bisa mendapatkan meningkatkan penjualannya atau penerimaannya dengan tanpa orang menggunakan uang tunai. Jadi kalau orang tidak bawa uang tunai, istilah saya masih bisa ngopi lah gitu bahasanya. Masih bisa ngopi sepanjang mereka punya saldo. Tapi catatannya harus punya saldo di. Iya betul. Nah, itu benefit pertama. Terus benefit kedua pasti kita bicaranya bargaining position mereka. Artinya mereka masuk ke area digitalisasi yang mana secara habit masyarakat saat ini lebih banyak ke arah digitalisasi tersebut. Jadi segmentasi pasarnya tidak tergerus, tetapi justru meluas, Mas. Maksud kita gitu. Baik, Pak Iqbal, untuk jika ada mungkin ya merchant yang ingin mendaftar atau ingin menggunakan QRIS ini sendiri, ini caranya seperti apa ini, Pak Iqbal, untuk merchant sendiri? Baik, kalau secara Bank Sulselbar sih sebenarnya kita sudah menyiapkan seluruh loket-loket di kantor cabang kami di seluruh kabupaten kota. Jadi teman-teman merchant bisa mengajukan permohonan untuk pembuatan merchant di gerai-gerai kantor, baik itu kantor cabang maupun kantor khas di Bank Sulselbar di seluruh kabupaten Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Tetapi kita bicaranya secara bank keseluruhan. Jadi masyarakat juga yang ingin membuka QRIS dengan menggunakan merchant bank lain juga, saya rasa juga bank-bank lain, teman-teman bank-bank lain juga menyiapkan gerai-gerai untuk bisa melakukan pendaftaran di merchant, pendaftaran buat merchant di gerai-gerai perbankan lainnya. Nah, terkait masalah service levelnya berapa hari, memang kita sistem pencetakan QRIS ini masih melalui satu institusi. Jadi perbankan dalam hal ini Bank Sulselbar ataupun bank-bank lain yang ada di Sulawesi Selatan ini masih mengikuti service level yang ditetapkan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran tersebut. Baik, Pak Iqbal, untuk merchant sendiri apakah ada syarat-syarat tertentu atau syarat khusus jika memang merchant ini ingin terintegrasi gitu pembayaran dari QRIS ini sendiri? Yang paling penting sih sebenarnya pengelolaan akun mereka, rekening mereka di bank yang mereka mau buka. Itu syarat utama karena secara dropping dana nanti pada saat penerimaan pembayaran sistem pembayaran itu dilakukan secara real time ke rekening si merchant ini. Jadi merchant harus memiliki rekening salah satu perbankan. Untuk menjaga keamanan juga kenyamanan gitu ya, Pak Iqbal ya? Iya, betul Mas. Baik, Pak Iqbal, kan Bank Sulselbar ini sudah mengakuisisi berapa banyak kira-kira merchant untuk menggunakan QRIS? Untuk sampai saat ini, kira-kira sudah berapa banyak? Kalau secara merchant, saya sebentar Mas ya. Ya. Kira-kira merchantnya itu sekitar 4.000 sampai, sebentar Mas. Jadi saat ini merchant di seluruh Sulawesi Selatan itu ada sebesar 172.695 merchant. Oke. Itu sekitar 400% daripada tahun sebelumnya 2019. Jadi memang semakin tahun ini semakin
ke depan ini pertumbuhan merchant itu semakin besar. Iya. Kalau kita lihat 400% dengan waktu yang cukup singkat, berarti memang peningkatannya cukup signifikan gitu ya Pak Iqbal ya? Iya Mas, cukup signifikan. Cuma yang saya bilang tadi bahwa secara potensi dengan pertumbuhan ini masih harusnya masih bisa lebih akselerasi lagi Mas. Nah, sedangkan untuk Bank Sulsel sendiri kita memiliki 7.125 merchant Mas. Oke. Dengan total transaksi itu sampai dengan di bulan Juni kemarin, Juni 2021 itu sekitar 14.000 transaksi, 14.143 transaksi dengan nominal 1,5 miliar, Mas. Baik, berarti untuk transaksi yang disebutkan Pak Iqbal tadi itu sudah didapatkan jumlahnya selepas 10 Maret 2021 waktu memang sudah mendapatkan izin penggunaan QRIS itu sendiri? Memang pada saat penggunaan QRIS ini, pada saat implementasi QRIS ini, Bank Sulselbar mendapatkan izin khusus, Mas. Jadi sebelum izin secara tertulisnya kita keluar, kita mendapatkan izin khusus untuk implementasi. Jadi Bank Sulselbar ini masuk dalam kategori bank yang menjadi pilot project di Sulawesi Selatan, gitu, Mas. Jadi kita mendapatkan izin khusus untuk melakukan transaksi sebelum terbitnya izin secara permanen itu, Mas. Baik Pak Iqbal, tadi kan sudah dijelaskan, sudah banyak ternyata orang yang menggunakan QRIS ini sendiri. Untuk sektor yang paling mendominasi untuk transaksi QRIS ini sendiri, sampai saat ini sektor apa ini Pak Iqbal? Ini masih retail Mas ya. Kita masih, kalau kita lihat transaksinya yang dinominasi Makassar, tadi 14.000 transaksi itu dalam bulan Juni ini, Juni kemarin maksud saya, itu sekitar 14.000. Itu 10.000 didominasi di Kota Makassar, lebihnya dibagi beberapa kabupaten kota. Jadi kalaupun kita bicara sektor mana, itu lebih kepada sektor yang sifatnya retail, seperti restoran, terus toko kelontong dan sebagainya. Baik Pak Iqbal, untuk rencana ke depan Bank Sulselbar sendiri ya, untuk memperluas jangkauan QRIS ini, kira-kira rencananya seperti apa ini Pak Iqbal? Karena kita tahu ya, ini pandemi COVID-19 sampai saat ini juga kita belum ada kabar terang begitu ya. Gimana nih Pak Iqbal menanggapinya? Oke, baik Mas. Kami juga punya roadmap ya, roadmap pengembangan sistem di internal Bank Sulselbar. Jadi Bank Sulselbar ini sendiri sebenarnya mempunyai roadmap pengembangan untuk transformasi digitalnya sampai dengan tahun 2025. Jadi kita sudah mulai membangun roadmap itu di tahun 2018 sampai dengan 2021 ini kita sudah implementasi persentasenya di sekitar 60% daripada goals kita sampai dengan tahun 2025. Nah, salah satu nanti yang bisa kita sinergikan antara QRIS ini adalah sistem tata kelola penerimaan pajak di daerah, karena kita tahu sama-sama secara kebutuhan Pemda juga ingin meningkatkan growth penerimaan dari sisi pajak daerah dan restitusi. Ini menjadi engine pembangunan di setiap Pemda. Jadi mau tidak mau kami juga akan mengintegrasikan sistem penerimaan di penerimaan daerah, pajak daerah dan restitusi itu dengan menggunakan QRIS. Nah, tentunya pengembangan ini kami harus melihatnya secara end to end. Maksudnya kita tidak melihat bahwa QRIS-nya bertumbuh, tetapi tata kelola penerimaan di Pemdanya amburadul. Jadi kami membangunnya di dua sisi. Jadi dari sisi aspek infrastruktur di sisi Pemda dengan pengelolaan database-nya kita kelola dulu, terus barulah kita bicara sistem pembayarannya di tahun 2021 ini. Terus yang kedua, kita juga ingin melakukan optimalisasi di pelaku-pelaku UMKM, karena kita tahu sama-sama percepatan ekonomi nasional sektor yang paling terkena dampak di pandemi ini adalah sektor UMKM. Sehingga mau tidak mau peran serta seluruh perbankan termasuk di dalamnya Bank Sulselbar ini harus bisa menggiatkan kembali UMKM tersebut. Nah, kami juga coba merancang satu aplikasi e-commerce. Saat ini kami lagi merancang bekerja sama aplikasi e-commerce yang akan kita implementasikan khusus untuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang
sifatnya sama dengan e-commerce tetangga yang warna hijau itu. Jadi masyarakat nanti merchant-merchant nanti ini kita daftarkan. Jadi pelaku-pelaku UMKM ini kita daftarkan di dalam e-commerce tersebut, dan masyarakat umum itu bisa melakukan pembelian kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan pasar, kebutuhan makan minum, ataupun kebutuhan snack keluarga dan sebagainya. Termasuk di dalamnya nanti kita kaitkan juga dengan kebutuhan makan minum di sisi Pemdanya. Jadi ini kita membuat satu ekosistem, Mas. Jadi satu sisi UMKM-nya bertumbuh, terus dari pertumbuhan transaksi itu menghasilkan pajak untuk daerah tersebut. Itu kira-kira, Mas. Baik, sebelum saya melanjutkan pertanyaan ke Pak Iqbal, saya ingin mengingatkan kembali untuk Celebes People bahwa acara ini disponsori oleh Bank Sulselbar, Pertamina Patraniaga, dan juga jaringan internet provide by Binet. Jadi kita di sini didukung oleh jaringan internet Binet ya, karena kita melakukan talkshow secara virtual, makanya tidak memakai masker ini ya Pak Iqbal ya kita, karena memang kita tidak sedang berada dalam satu ruangan. Nah, saya lanjut ke Pak Iqbal. Untuk penggunaan transaksi digital sendiri, ini trennya ke depan seperti apa nih Pak Iqbal? Apakah lama-kelamaan, lambat laun transaksi konvensional ini akan berakhir, ataukah seperti apa ini kalau dari amatan Pak Iqbal sendiri? Oke, baik Mas. Sebenarnya kalau kita lihat karakteristik masyarakat kita di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, tunai itu masih akan masih akan terjadi dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat indeks penggunaan teknologi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, itu termasuk tinggi, Mas. Jadi potensi opportunity untuk menggeser yang tadinya persentase dari transaksi non tunai ini menjadi non tunai atau digitalisasi sangat gede. Nah, saya sedikit gambaran untuk Bank Sulselbar sendiri. Di kami itu di tahun 2018 total transaksi melalui teller itu ada di angka 34.9. Tetapi total transaksi keseluruhan transaksi kami baik itu digital maupun yang tradisional yang kami sebut yang melalui teller itu sekitar 34.9. Nah, yang transaksi teller masih mendominasi di angka 25.000.000,25,8. Sedangkan untuk ATM itu di tahun 2018 masih main di angka 7 jutaan. Terus transaksi mobile banking masih di angka 2 juta. Internet banking kita masih di angka 21.000. Nah, kita lihat di tahun 2019 secara keseluruhan total transaksi tetap naik dari 34 menjadi 37, tetapi transaksi teller kita yang tradisional ini drastis turun, Mas. Jadi dari 25,8 juta menjadi 14,7. Jadi sangat drastis turunnya, digeser oleh transaksi digital dari yang bersumber dari ATM, mobile banking, dan internet banking. Nah, di tahun 2020, tahun kemarin, peningkatan transaksi masih tetap tumbuh di tengah pandemi ini dari 37 menjadi 41,5 juta. Sedangkan transaksi teller kita dari 14 juta di tahun 2019 itu turun drastis menjadi 5 juta. Jadi dari 41 juta itu hanya 5 juta yang tradisional, selebihnya 19 juta melalui ATM, 16 juta melalui mobile banking, dan 3 juta melalui internet banking. Jadi kita bisa lihat pergeseran transaksi dari tahun ke tahun karena COVID ini saya lihat akselerasinya sangat-sangat drastis sekali, Mas, depannya. Baik, Pak Iqbal, berarti ini seiring perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan transaksi konvensional ini bakal berakhir gitu ya, Pak Iqbal ya? Itu tadi. Kalau kami sih melihatnya transaksi konvensional itu kan biayanya mahal ya. Jadi kalau kita menyebutnya cost operation itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau dari sisi perbankan memang seharusnya perbankan menggeser dari transaksi tradisional itu menjadi digitalisasi karena lebih murah, lebih fleksibel dan sebagainya. Tetapi kembali lagi kebutuhan di masyarakat itu khususnya ke sektor-sektor atau daerah-daerah tertentu masih menggunakan fasilitas tunai dan sebagainya. Itu
Itu mungkin yang masih akan terjadi. Jadi kalau dibilang hilang secara keseluruhan mungkin tidak ya Mas ya. Tetapi bergeser jumlah transaksinya kemungkinan besar iya. Baik Pak Iqbal, selain dari QRIS ini sendiri, adakah layanan-layanan digital, transaksi keuangan digital lainnya yang dimiliki oleh Bank Sulselbar? Kalau kita bilangnya Mas, di Bank Sulselbar saat ini kita lagi tahun 2018 kami lagi mengimplementasikan yang namanya middleware, universal middleware. Kenapa kami melakukan pengembangan di situ? Tetapi kami melihat bahwa ekosistem yang ada di sekeliling kita itu menjadi segmentasi pasar kita. Jadi kami ingin memberikan pelayanan digitalisasi berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Nah kalau kita bicara apa nama produknya, ya mungkin yang general mungkin kita punya mobile banking, internet banking, kita punya layanan yang berbasis kartu, masih pakai kartu ATM dan sebagainya. Terus kita punya platform Rumani juga, kita punya sistem tata kelola penerimaan di Pemda juga namanya elektronik transaksi Pemda dan sebagainya. Nah kami juga terhubung, Bank Sulsel juga terhubung ke beberapa biller, jadi biller nasional dan biller lokal. Bahkan beberapa biller lokal kita seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, PDAM, terus PBB itu kita sudah sharing ke fintech Mas, seperti Gojek, GoPay dan sebagainya. Gitu Mas. Baik Pak Iqbal, terakhir nih Pak Iqbal, adakah harapan atau pesan-pesan yang ingin Pak Iqbal sampaikan? Karena kita tahu ya, sekarang ini pandemi COVID-19 kita tidak bisa menebak-nebak gini, nggak bisa. Apalagi perekonomian yang kalau kita lihat di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali para pelaku UMKM mungkin yang merasa kesulitan, bukan hanya pelaku UMKM, nasabah-nasabah juga ini banyak yang mengeluh gitu di tengah pandemi COVID-19. Adakah pesan-pesan yang ingin Pak Iqbal sampaikan di talk show virtual kita hari ini? Ya, pandemi ini mungkin kita harus jalani secara ikhlas ya. Jadi ikhtiar kita menjalani dari sisi bagaimana kita mempercepat recovery terhadap usaha ataupun recovery terhadap kerjaan dan sebagainya. Saya mungkin secara pribadi mengatakan kepada teman-teman pelaku UMKM dan sebagainya yang pernah berhenti melakukan inovasi. Kebijakan pemerintah tetap akan selalu ada buat teman-teman pelaku UMKM dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, bagaimana perbankan itu bisa masuk ke area UMKM ini, menjadikan UMKM ini menjadi jadi bankable dan sebagainya. Itu yang menjadi PR kita semua. Jadi banyak artikel-artikel, banyak teman-teman yang menjadi influencer untuk bisa menjadi partner kita untuk mengembangkan mengembangkan pola hidup baru di zaman pandemi ini. Itu mungkin yang terpenting. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas waktunya hari ini ya, menyempatkan hadir di talk show virtual kita di Celebes Virtual Business Week 2021. Mungkin kesimpulan dari talk show kita hari ini, keniscayaan memang kita harus temukan di perkembangan zaman. Karena itu suatu keharusan. PR-nya adalah bagaimana cara kita beradaptasi dengan zaman, secepat mungkin beradaptasi dengan zaman, jangan sampai zaman yang memakan kita gitu ya Pak Iqbal ya. Terima kasih atas waktunya Pak Iqbal, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bank Sulselbar sebagai sponsor juga di acara Celebes Virtual Business Week 2021 bersama dengan Pertamina Patraniaga dan juga didukung oleh Provide Jaringan Internet by Binet ya. Kalau begitu saya Ade Febrian pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya kembali ingatkan untuk Celebes People bahwa Celebes Virtual Business Week 2021 kami gelar selama 3 hari sampai hari Rabu. Jadi saksikan terus live streamingnya di channel YouTube Celebes TV dan juga akun sosmed Celebes TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu Mas. Ya, sama-sama Pak Iqbal.
Sudah banyak pertanyaan, baru ku tambah-tambah juga. Sudah banyak pertanyaan, saya tambah-tambah juga.